Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala. Bismillah. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa yaj'alaka mubarakan ayyama kunta wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza utiya sabara wa idza utiya sabara wa idza utiya sabara fa inna haula'i thalatha anwa'an sa'adah. Dalilan di Al-Qur'an di mana Allah berfirman, terutama ucapan Nuh kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka di dalam ayat ini berkata Nuh kepada umatnya, aku katakan kepada kalian, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, dia itu zat maha pengampun. Maka apa faidahnya? Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan air hujan, dan dari air hujan itu menjadikan harta-harta dari hasil tanah ataupun jual beli dan anak-anak yang banyak. Dan Allah menjadikan bagi kalian taman-taman sumber rizki dan mengalirkan sungai-sungai sebagai sumber rizki bagi kalian. Dan begitupun ucapan Hud alaihi salam, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum innahu kana wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumati'kum mata'an hasana wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Maka di dalam ucapan Hud kepada umatnya juga, wahai kaumku istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih, maka beristighfar dan bertobatlah kepadanya. Apa faidahnya? Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang baik, menyuburkan tanah-tanah untuk memberikan makanan. Dan apa? Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan akan menguatkan tambahan dari kekuatan yang ada, menguatkan dari permasalahan rizki dan permasalahan kehidupan dunia. Dan juga Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumati'kum mata'an hasana ila ajalim musamma. Maka beristighfarlah dan bertobatlah kepadanya, yumati'kum mata'an hasana, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Sampai kapan? Ila ajalim musamma. Maka telah datang tafsirnya dari Qatadah, ila ajalin musamma, sampai datang maut menjemput. Maka ini keutamaan di dunia bagi mereka orang-orang yang banyak beristighfar. Maka barang siapa yang ingin rizkinya dilancarkan, mudah beristighfar terus, faidahnya banyak, diampuni dosa-dosanya dan dilapangkan rizkinya. Dan yang ketiga, penyebab dihilangkan adab. Seperti di dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibakum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka disebutkan oleh mufassirin, dulu di zaman Nabi masih hidup, dua perkara diangkat adab. Pertama, wujud Nabi Muhammad tinggal bersama mereka tidak akan pernah diadab. Wujud Nabi Muhammad bersama mereka tidak akan pernah kaum muslimin diadab. Dan yang kedua, dengan kaum yang beristighfar kepada Allah, maka adab tidak diturunkan. Maka terbayang jika adab diturunkan, mafhum al-mukhalafah bahwa kaum tersebut lalai dari beristighfar kepada Allah. Maka dari penyebab diangkatnya bala
suatu daerah menjadi jaya raya, kaya raya, gemah ripah loh jinawi karena mereka beristighfar kepada Allah. Karena Allah menyebutkan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka tidaklah Allah mengadab mereka suatu kaum di saat mereka melaksanakan istighfar kepada Allah. Maka mafhum al-mukhalafah, kaum-kaum yang diadab maka mereka kebanyakan dari orang-orang yang jauh dari istighfar kepada Allah. Maka ini dari beberapa keutamaan istighfar, dan permasalahan ini sangat luas. Namun penulis di sini memang pembahasannya bukan masalah istighfar. Ini hanya sekedar mensarah dari ucapan penulis wa idza adnaba istaghfara. Kemudian kembali kepada matan. Fa inna haula'i thalathu unwanus sa'adah. Maka yang tiga perkara ini adalah unwanus sa'adah, alamat tanda-tanda dari kebahagiaan. Fa inna haula as-salas, maka yang tiga itu, apa makna yang tiga itu? Makna yang tiga itu kembali kepada doa tadi, idza adnaba istaghfara wa idza utiya syakara wa idza ubtuliya sabara. Tiga perkara tadi, jika diberi kenikmatan bersyukur, jika diberi musibah bersabar, dan jika berdosa langsung beristighfar. Ini tiga ini kata penulis fa inna haula as-salatu unwanus sa'adah. Fa inna haula'i as-salatu unwanus sa'adah, bahwa tiga perkara ini alamat tanda dari kebahagiaan bagi seseorang jika terkumpul padanya. Maka faidah di dalam matan ini, pertama, ucapan as-salasa, fa inna haula as-salasa di sini dalam keadaan mansub dan dalam keadaan marfu juga ada. Maka fa inna haula as-salasu dalam keadaan marfu, atau fa inna haula as-salasa, maka as-salasa bisa dia menjadi badal dari haula, fa inna haula'i as-salasa, dan bisa jadi fa inna haula'i as-salasu, maka dia adalah khobar dari inna. Faqauluhu haula di beberapa nuskhah dari nuskhah kitab Al-Qawaidul Arba dengan lafaz fa inna hadhihi as-salasu, maka dengan lafaz hadhihi, maka dia adalah ismun isyarah hadhihi fi mahalli nasab mabni alal kasr ismun inna. Dan unwanus sa'adah, maka dia khobar dari inna. Maka tiga perkara ini adalah unwanus sa'adah. Adapun makna, ataupun kita baca apa yang ada di dalam syarah, maka inna di sini adalah penasab dari ism, seperti disebutkan oleh Al-Hariri fi Mulhatil I'rab, wasittatun tantasibul asma'u biha kama tartafi'ul amba'u, ay hadihi asittah al-ahruf inna, anna, lakinna, la'alla, laita, dan ka'anna 6 tadkhulu ala jumlah al-mubtada wal khobar. Maka hukumnya tughayyiru hukmul ibtida bin nasb wa yusamma ismuha, dinamakan ismun inna. Wa tarfa'ul amba, maknanya merofakkan khobar, wa yusamma khobaruha. Adapun unwanus sa'adah, apa makna unwanus sa'adah? Al-unwan bimakna athar,
tanda, alamat. Maka makna dari ucapan penulis, maka barang siapa yang mempunyai ketiga perkara ini, unwanus sa'adah maknanya alamat ataupun tanda dari kebahagiaan bagi orang ini. Maka makna unwan bimakna athar, kama qala Ibnul Barok, wa minal unwani bimaknal athar, kama qala Hasan yartha Utsman radhiyallahu taala anhuma, dahu bi asmati unwani sujudi bihi yaqta'ul laila tasbihan wa qur'ana. Maka dinukilkan di Taj Arus bi anna unwan bi makna athar, dahu bi amsati unwana sujud bihi yaqta'ul laila tasbihan wa qur'ana, bahwa Utsman dibunuh oleh kelompok Al-Khawarij dan pada keningnya unwanus sujud bihi, ada tanda dari sujud pada keningnya, dikarenakan dia melaksanakan sholat malam dan membaca Al-Quran. Maka makna unwanus sa'adah adalah athar as-sa'adah, alamat dari kebahagiaan. Maka gambarannya bagaimana? Barang siapa yang mempunyai tiga perkara tadi, jika diberi rizki bersyukur, jika diberi ujian bersabar, dan jika berdosa meminta ampunan. Ini adalah jika berkumpul pada seorang manusia menjadi unwanus sa'adah, menjadi tanda kebahagiaan bagi orang tersebut. Bagaimana bisa? Bagaimana jadi tanda kebahagiaan bagi orang tersebut? Karena tiga perkara ini adalah perkara yang seluruh manusia akan bergelut padanya dalam kehidupannya di dunia ini. Dan perkara yang tiga ini, di saat kita hidup di dunia, kita tidak pernah lepas dari musibah. Maka kita mengeluarkan senjata kesabaran, dan kita tidak pernah lekang dari kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat badan, nikmat ilmu yang Allah berikan, nikmat bisa beribadah, bisa melaksanakan sholat berjamaah dan menuntut ilmu dengan mudah. Maka ini kenikmatan. Maka kita tidak pernah lekang dari kenikmatan dan tidak pernah lekang dari cobaan. Dan yang ketiga, tidak pernah lekang orang hidup di muka bumi ini dari dosa. Maka jika kita mempunyai tiga perkara ini, di saat diberi nikmat bersyukur, dan di saat dicoba bersabar, dan di saat berbuat dosa beristighfar, maka dia akan menjadi orang yang mempunyai tanda kebahagiaan. Maka dalil ala anna athar sa'adah taqa'u fi qulubil ibad idza tajamma'at hadhihi thalathah inakula ibadillah la yakhlu fi hayatihim fi hadhihi dunya minal masaib wa dharra wa ni'am wa sarra fa hadhihi min iradatillah. Maka seluruh manusia tidak pernah lekang dari ujian. Seperti Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat. Bahwa di dalam ayat Al-Quran disebutkan, maka pasti kami akan menguji manusia itu dengan kelaparan dan rasa takut, dan dikurangi dari hartanya, dan diambil dari jiwa-jiwa orang yang dicintainya, wath thamarat, dan dari paceklik. Dan begitu pun di dalam ayat yang lain, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Di dalam ayat ini menjadi pendalilan bahwa nikmat Allah selalu Allah berikan kepada hambanya, dan kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka dari musibah
di dalam Al-Baqarah tadi. Dan juga dari kenikmatan